Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Pesrianto, NIM 201020404004, kelas 3A Tadris Biologi. Dosen pengampu Bapak Hendra Ladriman, SSI MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang satu, penyebaran populasi, kedua, tipe interaksi negatif atau persaingan, isolasi dan terioritas, tiga, tipe interaksi positif, komensial, mutualisme. Satu, penyebaran populasi. Penyebaran populasi merupakan pergerakan individu ke dalam atau keluar dari populasi. Penyebaran populasi berperan penting dalam penyebaran secara geografi dari tumbuhan, hewan, atau manusia ke suatu daerah di mana mereka belum menempatinya. Penyebaran populasi dapat disebabkan karena dorongan mencari makanan, menghindarkan diri dari predator, pengaruh iklim, terbawa air atau angin, kebiasaan kawin, dan faktor fisik lainnya. Terus tipe interaksi negatif, persaingan, isolasi, dan terioritas. Kompetisi adalah satu interaksi antara dua atau juga lebih spesies yang satu sama lain yang saling menghalangi. Kompetisi tersebut dapat terjadi disebabkan karena pada setiap spesies mempunyai kebutuhan yang sama yang pada tiap spesiesnya itu bersaing dalam perebutan suatu yang diperlukan dalam hidupnya, seperti ruang, tempat, makanan, sinar matahari, udara, air, serta juga pasangan kawin. Persaingan itu berdampak pada spesies yang kalah dan akan mati, tersingkir, atau juga yang akan berpindah ke tempat lain. Seperti persaingan tersebut dibedakan menjadi dua macam, antara lain sebagai berikut. Satu, kompetisi intraspesifik. Kompetisi intraspesifik adalah suatu persaingan yang terjadi antara organisme juga individu yang mempunyai spesies yang sama. Contoh dari kompetisi interaksi ialah ular kobra dengan ular kobra yang lain saling berkelahi untuk memperebutkan tempat dan wilayah. Isolasi yaitu memunculkan individu anggota populasi oleh yang lain dalam suatu populasi. Isolasi terjadi karena adanya persaingan antara individu yang berbeda jenis. Terdapat sumber daya alam yang persediaannya sedikit. Adanya isolasi tersebut akan menyebabkan individu atau kelompok jenis masing-masing akan membatasi kegiatan mereka pada suatu daerah tertentu dan berusaha ingin mempertahankan daerah tersebut yang dinamakan sebagai teritorialitas. Sedangkan wilayah atau daerah yang dipertahankan oleh individu-individu tersebut merupakan daerah teritori yang dapat merupakan seluruh atau sebagian dari daerah tempat organisme hidup secara normal. Seterusnya, tipe interaksi positif, komensialisme, mutualisme. Komensialisme adalah suatu interaksi atau juga hubungan antara dua atau juga lebih spesies yang mana salah satu pihak diuntungkan serta juga spesies lain yang dirugikan. Contoh dari komensialisme adalah tumbuhan paku serta anggrek yang hidupnya menempel di pohon. Contoh interaksi antara tumbuhan epifik dengan inangnya. Tumbuhan epifik artinya tumbuhan yang menempel pada bagian luar tumbuhan lain. Tumbuhan yang menempel itu tidak merugikan tumbuhan yang ditumpangi. Contohnya tumbuhan paku-pakuan dan anggrek yang tumbuh pada ranting atau batang pohon tumbuhan berkayu. Seterusnya, mutualisme. Mutualisme adalah suatu interaksi atau hubungan antara dua spesies atau juga lebih yang pada tiap pihak mendapatkan keuntungan dari adanya saling membutuhkan yang sifatnya itu wajib. Contoh dari mutualisme adalah lincet yang merupakan suatu mutualisme di antara jamur dan cyanobacteria. Interaksi mutualisme adalah interaksi yang berpengaruh positif pada kedua spesies sebagai akibat dari kebersamaan mereka. Interaksi yang saling menguntungkan sering disebut simbiosis, tetapi juga disebut proliferasi atau mutualisme. Pengaruh mutualisme terhadap niche utama. Mutualisme merupakan interaksi yang memerlukan kedua anggota interaksi
menepati komunitas-komunitas di mana yang lain akan berada di luar niches utama dari suatu atau keduanya anggota interaksi tersebut. Kemampuan bakteri dari genus Rhymbobium mengikat nitrogen tanaman biasanya ligub, yang mana bakteri tersebut mempunyai bentuk hubungan mutualistik dapat terjadi pada kondisi nitrogen tanah lebih rendah dibanding nitrogen tanah tinggi. Begitu juga adanya mycorrhizae, jamur yang berhubungan erat dengan akar beberapa tanaman, khususnya di daerah tropika, menambahkan persediaan nutrien tertentu bagi tanaman. Kehadiran semut pada spesies pohon Acacia tertentu meningkatkan kemampuan Acacia untuk tumbuh pada pertumbuhan kedua vegetatif tropis. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.